Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Febinadia, NIM 120070009 dari kelas 2D Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep lafaz dan pembagiannya. Lebih tepatnya, definisi lafaz yang jelas maknanya, definisi lafaz yang tidak jelas maknanya, pembagian lafaz yang jelas maknanya, serta pembagian lafaz yang tidak jelas maknanya. Yang pertama, definisi lafaz yang jelas maknanya. Lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Nah, lafaz ini juga bisa disebut dengan zahirut. Zahirut adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna yang dikehendaki oleh sigat atau bentuk dari lafaz itu sendiri, yang artinya untuk memahami makna dari lafaz itu tidak memerlukan suatu hal dari luar. Yang kedua, definisi lafaz yang tidak jelas maknanya. Lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, kecuali dengan penjelasan dari luar. Nah, lafaz ini juga bisa disebut dengan kafiyut dalalah. Nah, kafiyut dalalah adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sigat itu sendiri, melainkan tergantung sesuatu hal dari luar. Nah, yang ketiga yaitu pembagian lafaz yang jelas maknanya. Nah, pembagian lafaz yang jelas maknanya terdiri atas 4. Yang pertama, nas adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu pengertian yang tidak menerima yang lain lagi. Nah, yang kedua itu dahir. Dahir secara bahasa adalah lafaz yang dapat dipahami tanpa adanya kesamaran. Yang ketiga, muhkam. Muhkam adalah suatu ungkapan yang tidak bisa diganti atau diubah. Yang keempat adalah mufassar. Mufassar adalah lafaz yang jelas penunjukannya kepada makna yang dimaksud. Yang terakhir adalah pembagian lafaz yang tidak jelas maknanya. Lafaz yang tidak jelas maknanya terdiri atas 4. Yang pertama, kafi. Kafi adalah bentuk lafaz yang pada dasarnya memunculkan makna yang jelas. Yang kedua adalah muskil. Muskil adalah lafaz yang tidak jelas maknanya. Yang ketiga, mujmal. Mujmal adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan hukum yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang memiliki kesamaran makna dari lafaz itu sendiri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.